萨玛莲神悉利吽，唵那吽咕噜贝，阿克萨萨玛莲神悉利吽，唵那吽咕噜贝，阿克萨萨玛莲神悉利吽。阿弥陀佛，各位尊敬的上师、教授师、法师、讲师、助教，还有各位莲花童子们，大家早安、午安、晚安，大家吉祥。我是来自 Amitofo, selamat malam semua Padma Kumara yang hadir pada malam ini. Saya adalah Cuciao dari Vihara Centi, Brazil. Selamat datang di dalam kelas Universitas Daring Chenfo, kurikulum keempat. Malam ini kita akan melakukan evaluasi bersama. Yang sudah mengerjakan tugas, boleh mengetik angka 888. Hari ini kita akan mengadakan evaluasi terhadap perolehan dari para pelajar peserta kelas Universitas Daring Chenfo. Kita tidak hanya berdiskusi di dalam kelas ini, tetapi kita semua juga mengerjakan PR. Saya melihat semuanya sangat rajin, setiap hari selalu melakukan checklist dan melaporkan PR yang telah dilakukan. Hal ini sangat bagus sekali, karena tidaklah gampang untuk tekun mengerjakan PR. Saya melihat banyak yang memberikan respon dan mengetik 888. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada seorang biksu yang ingin pergi belajar dan gurunya merasa muridnya kurang sehat. Jadi ia bertanya, "Kapan kamu akan berangkat?" Lalu muridnya berkata, "Minggu depan karena tubuh saya kurang sehat dan perjalanan jauh, mungkin minggu depan saya baru akan berangkat." Lalu gurunya juga mengirimkan orang untuk mengantarkan sandal jerami, lalu besoknya juga mengantarkan payung. Tetapi biksu ini juga tidak kunjung berangkat. Lalu gurunya juga bertanya lagi, "Kamu butuh berapa banyak sepatu lagi, sepatu jerami? Butuh berapa banyak payung lagi?" Lalu setelah 1 minggu kemudian, gurunya berkata, "Sepatu jerami dan juga payung ini sudah cukup, kamu sudah boleh berangkat." Dan siswa ini juga biksu ini juga merasakan rasa kasih sayang dari gurunya, dan ia berkata, "Guru, kasih sayang kamu sudah cukup, saya tidak butuh apa-apa lagi." Jadi di dalam hidup terkadang kita harus menguatkan tekad kita untuk melangkah. Asalkan kita memiliki tekad, dalam kondisi apapun kita pasti bisa melampauinya. Jadi setiap hari kita harus menguatkan tekad kita, mengerjakan setiap tugas kita dalam kehidupan sehari-hari, dan suatu hari Anda akan mengamati, Anda akan merasa bahwa Anda telah mengalami banyak kemajuan. Marilah kita sambut guru pengajar kita, Acarya Selien Yi dan Acarya Selien He, Pandita Dharmaduta Ichai, Pandita Lokapalasraya Feni, dan para Pandita Kuonan dan Dharmacarya Selien Cui, dan juga Ketua TBF kita Acarya Lien Hua Cheng Chu, dan juga para umat, dan juga ada Chai Hong Chu, Pandita Chai Hong, Pandita Lili, dan juga ada Biksu Lien Ying,
dan juga para pandita dari seluruh Indonesia, seluruh dunia. Selamat datang kepada saudara-saudari sedharma dari seluruh pelosok dunia. Sebentar lagi kelas kita akan segera kita mulai. Apakah kalian semua telah bersiap-siap? Boleh menyiapkan notes dan juga bolpen. Boleh mencatat hal-hal penting yang Anda dapatkan dari materi kelas. Dan juga boleh mengajukan pertanyaan Anda. Kita akan meminta acarya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. Marilah kelas akan kita mulai. Pertama-tama kita beranjali menghaturkan sembah sujud kepada Ma Mula Carya Linshen, kepada silsilah Mula Chan Focong, para Buddha Bodhisattva, Dharmapala, dan para Dewa. Memohon pemberkatan agar acara evaluasi bersama kita malam ini berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah membentuk mudra Padma Kumara dan japa mantra. Om Kulo Lien Shen Siti Hom, 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 Om Kulo Lien Shen Siti Hom. Amitofo. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lien Hua Chengju, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada guru pengajar kita Acarya Lien I, kepada para acarya, dharmacarya, pandita dharma duta, pandita lokapala seraya, para umat sekalian, dan semua peserta dari Zoom, Facebook maupun YouTube. Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas kurikulum keempat Universitas Daring Chen Fo. Malam ini adalah acara evaluasi bersama. Ada 9 esai yang akan kita evaluasi dan 2 yang akan ditampilkan langsung. Hari ini kelas kita juga ada terjemahan langsung dalam bahasa Inggris oleh Pandita Icia dan juga dalam bahasa Indonesia oleh Pandita Feni. Hari ini marilah kita undang Acarya Lien He untuk memberikan evaluasi terhadap esai dari para peserta. Tentu kalian semua juga sudah mengenal Acarya Lien He yang selalu mendampingi kita dalam kelas-kelas Universitas Daring Chen Fo dan juga memberikan feedback, memberikan masukan terhadap setiap materi kita. Dan setiap hari beliau juga selalu melaporkan tugas dalam kelas Virya untuk senantiasa memberikan semangat kepada kita semua. Dan acaranya selalu berpesan supaya setiap hari bersadana dengan hati yang sukacita. Marilah kita sambut Acarya Lien He untuk memberikan evaluasi terhadap esai para peserta kelas Daring Chen Fo. Amitofo. Sekali lagi kita beranjali menghaturkan sembah sujud kepada Ma Mula Carya Linshen, kepada silsilah Mula Chan Focong, kepada Buddha, kepada Sang Triratna di altar mandala, kepada para Buddha Bodhisattva, supaya agar memberkati kita, agar acara evaluasi bersama malam ini berlangsung dengan lancar. Semoga semua komunikasi di antara pengajar dan juga para siswa berlangsung dengan lancar dan semua mendapatkan manfaatnya. Kepada semua acarya yang ikut dalam kelas ini, Dharmacarya, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, para Padma Kumara sekalian, selamat malam. Sarwa Manggala. Amitofo. Hari ini saya melihat banyak sekali wajah yang saya kenal. Saya sangat senang. Malam ini saya akan memberikan evaluasi atas tugas bersama para siswa. Saya teringat terakhir kali
saat jadwal untuk melakukan evaluasi, ternyata tiket pesawat saya juga pada saat hari itu, jadi terpaksa diundur. Jadi hari ini saya merasa sangat senang bisa menilai tugas-tugas kalian. Saya juga memberikan catatan-catatan kecil dan juga memberikan tanda-tanda pada esai kalian. Saya sangat menghormati semua hasil esai kalian. Setelah melihat esai kalian, saya melihat bagaimana respon kalian dan masukan terhadap kelas daring Universitas Daring Chenfo terhadap materi, terhadap kuis. Saya sangat senang sekali. Semoga kita semua bisa sama-sama menggerakkan divisi pendidikan Chenfo. Saat saya melakukan evaluasi, saya akan membacakan nama dari peserta. Jika Anda kebetulan ikut di dalam kelas ini, harap segera melambai supaya semua juga tahu ini adalah tugas yang Anda lakukan. Dan juga supaya kita semua juga mengenal Anda. Dengan demikian, mungkin dalam waktu jangka panjang nanti, semua peserta juga bisa saling mengenal. Tugas pertama dilakukan oleh Chai Anhua. Apakah ada ikut di dalam kelas ini? Apakah Sejie Chai Anhua ikut di dalam kelas ini? Jika ikut, harap buka mikrofon Anda atau mengetikkan pesan bahwa Anda ikut. Apakah Roy Fang Zhujiao melihat ada tanda kehadiran dari peserta ini? Dan saudara Chai Anhua, ia menulis tentang makna dan metode bersarana. Ia mengatakan bersarana adalah bersandar kepada para Buddha Bodhisattva, mencari sandaran jiwa, dan juga mengenali guru sejati, mempelajari Buddha Dharma, mendapatkan nama Dharma, dan juga mempelajari metode belajar, tahapan belajar hingga mencapai pantai seberang. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan apa maksud dari kalimat yang saya garis bawahi ini. Mempelajari berbagai tahapan metode hingga bisa mencapai pantai seberang. Saya ingin bertanya lebih jelas. Apa mungkin maksudnya dengan bersarana bisa mempelajari banyak metode hingga akhirnya mencapai kebudaan? Lalu ia juga menulis setelah bersarana, karma warana bisa lenyap dan tidak terjerumus ke tiga alam samsara, tiga alam rendah. Tentu saja setelah bersarana pasti akan ada karma warana yang bisa dikikis, tetapi dan tidak akan terjerumus ke dalam tiga alam rendah, tetapi harus memperhatikan satu hal, yaitu setelah bersarana harus tekun bersadana, barulah bisa tidak terjerumus ke tiga alam rendah.
Jadi harus bisa menaati sila dan juga tekun bersadana, barulah tidak akan terjerumus ke 3 alam rendah. Jadi di sini saya membetulkan sedikit. Dan juga ada banyak manfaatnya dari bersarana. Jadi ingat, bersarana itu adalah awalnya saja, jadi harus tekun bersadana. Selanjutnya yang ia tulis sangat bagus. Ia menulis setiap hari ia menjalani catur prayoga. Dan juga ia mengembangkan bodhicitta. Ia sangat suka kalimat gata pengembangan bodhicitta. Kini siswa Padma XX telah bersarana kepada Mulacarya dan Sang Triratna hingga akan tekun berupaya hingga mencapai bodhicitta, tidak akan mundur dan semua pahala dilimpahkan kepada semua makhluk bersama-sama mencapai Buddha Loka. Bagian ini membuat saya sangat terharu. Meskipun saya selalu membaca ini pada saat bersadana catur prayoga, pada bagian ini saya juga selalu merasa terharu. Bagus sekali, Secie. Jadi mengembangkan bodhicitta itu merupakan tugas kita semua. Jadi bersarana itu menurut kalian semua gimana? Apakah hanya satu kali saja bersarana atau setiap hari bersarana? Bagi saya haruslah setiap hari bersarana. Senantiasa bersarana. Setiap kali membaca Gata Pengembangan Bodhicitta, Chong Ci Gui Yi Gen Ben Shang Si, mulai sekarang saya bersarana kepada Mulacarya, maka setiap hari kita bersarana ulang kepada Mulacarya. Selanjutnya makna dari bersarana adalah untuk mempelajari semangat dari Mulacarya, menanamkan benih kebudayaan, ditambah dengan keyakinan, tekad, dan tindakan, dan pikiran benar, maka akan mendapatkan pemberkatan dari Mulacarya. Di sini saya agak sedikit kurang paham. Mungkin kalimat yang saya garis bawahi ini harus sedikit direvisi atau diperjelas. Bagaimana menurut peserta sekalian, para peserta yang ikut di kelas ini? Apabila ada yang ingin menambahkan, mungkin bisa buka mikrofon, karena jika mengetikkan di kolom chat, saya tidak bisa melihatnya. Setiap hari melatih sadana tantra Chenpo sebagai dasar, mengubah tiga akar karma menjadi triguhya, 3 kesucian, menabung berkah dan pahala, berbuat kebajikan, meningkatkan makna kehidupan, dan menghargai masa hidup saat ini. Saya ingin bertanya, apa mungkin dari segi sastra Mandarin agak kurang bagus ya, jadi kalimatnya agak sedikit sulit dipahami, tetapi sudah cukup oke lah. Di sini juga Secie ini menuliskan bahwa mempelajari kata-kata dari Mahaguru setiap hari bersadana, setiap hari berbahagia, setiap hari bersyukur. Dan juga setiap hari membaca mantra Mulacarya. Memohon Mulacarya tidak putus asa kepada siswa dan selalu melindungi siswa agar bisa menjadi siswa Buddha sejati, bukan hanya pengikut Buddha. Apa maksud kalimat ini ya? Mungkin kalau menurut saya, apakah maksud Anda jadi siswa Sang Buddha yang sejati, jadi bukan hanya yang
pengikut Buddha yang mempercayai tabu atau memiliki keyakinan yang keliru. Jika Anda ikut di kelas ini, Chai An Hua Sijie boleh buka mic dan menjelaskannya. Mematahkan pikiran yang keliru dan juga membantu orang yang belum bersarana. Ya, jika Anda memiliki niat seperti ini sangat bagus, bisa membantu orang dan juga menolong orang lain. Menurut evaluasi saya, yang paling mendalam di sini adalah Anda sangat menghargai bersarana. Setiap hari Anda bisa bersyukur. Ini merupakan hal yang sulit dilakukan, hal yang sungguh bagus. Pada awal bersarana bisa memiliki niat untuk menguntungkan orang lain, membantu orang lain. Hanya saja Anda perlu meningkatkan kemampuan berbahasa literasi Mandarin Anda. Ini adalah esai yang pertama. Kita lihat yang kedua. Kedua adalah Chen Rui Lian Sijie. Apakah ikut di dalam kelas ini? Chen Rui Lian Sijie adalah Laupusa di seorang bodhisatwa kita di Brazil dan juga merupakan profesor, merupakan dosen universitas. Kita lihat dulu karya Chen Rui Lian Sijie, sadhana tantra Chen Fo dan kehidupan sehari-hari. Mula Carya Lian She mentransmisikan sadhana tantra Chen Fo dengan ritus yang sangat sempurna. Setiap hari bersadana memohon pemberkatan mula carya, membaca mantra pembersihan, mantra pengundang, namaskara, dan mahapuja. Hanya bagian depan ini saja sudah membuat saya merasakan manfaat yang tak terhingga. Apakah kalian paham saat kami apakah kalian tahu saat kami pergi dari Brasil ke Seattle, mula carya memuji Sijie ini. Karena bertahun-tahun dia tidak pernah lelah melakukan melakukan kebajikan. Dan ia sangat tekun bersadana. Mengapa saat mula guru melihatnya dan langsung memujinya? Bawana Anda sangat bagus. Coba lihat dalam esainya. Meskipun esainya sangat bagus, ini kalimatnya pun sangat bagus. Tetapi ini bukan mencontoh dari mana-mana. Ini merupakan pengalaman pribadinya. Ia menulis hanya bagian pendahuluan sadhana ini saja sudah membuat saya merasakan manfaat yang sangat banyak, manfaat yang tak terhingga. Terkadang siswa Chen Fo Chung seringkali menyepelekan bagian pendahuluan, bagian awal, ingin segera memasuki bagian inti. Mula guru kita sudah sangat teliti dan sabar menyusun ritus sadhana Chen Fo. Hanya bagian awal saja bisa dengan setulus hati memberikan penghormatan kepada mula carya dan para Buddha, membaca mantra pembersihan, mantra pengundang, Mahanamaskara dan Mahapuja, itu sudah akan memberikan manfaat yang tak terhingga. Lalu kita teruskan, sadaka setiap hari 3 kali mengenang mula carya. Bervisualisasi mula carya menetap di puncak kepala dan memancarkan cahaya pemberkatan. Tidak hanya membuat saya merasa dilindungi, tetapi juga membuat saya merasa tenang dan melakukan segala hal dengan lancar dan manggala.
Apakah kalian semua tahu, setiap hari kita bervisualisasi mula carya menetap di puncak kepala kita dan memancarkan cahaya pemberkatan. Itu merupakan hal yang sangat penting. Lihat saja Seci ini juga menulis, ia merasa sangat dilindungi, mendapatkan pemberkatan, jadi sangat tenang dan melakukan segala hal pun dengan tenang, dengan lancar. Jadi jika kita bisa selalu bervisualisasi mula carya menetap, pasti Anda akan merasakan hal yang sama. Merasa dilindungi, merasa diberkati, merasa tenang, dan bepergian pun selalu tenang. Kemanapun selalu tenang. Dan melakukan setiap hal pun lancar. Jadi setelah bervisualisasi, mula carya menetap di puncak kepala kita, setiap hal yang kita lakukan pasti bisa kita lakukan dengan tenang dan semua akan berjalan lancar. Banyak orang menyepelekan bagian awal ini, tetapi bahkan merasa membosankan. Tetapi sebenarnya ini akan memberikan manfaat yang sangat bagus. Dan ini menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh menekuni Dharma Tantra Satya Buddha. Lalu kita lanjutkan. Mula Guru juga mengingatkan saya, 3 inci di atas kepala ada dewa yang menjaga. Sebenarnya bukan 3 inci kalau di kepala Anda, cukup satu inci saja sudah ada mula guru yang menatap di atas kepala. Banyak orang yang menganggap jika mula carya menetap di atas puncak kepala, saya bisa melakukan segala hal dengan lancar dan manggala, semua hal akan diberkati. Tetapi tidak mengingat bahwa mula guru juga melihat, mengawasi apa yang kita lakukan. Seperti Seci ini, ia menuliskan bahwa mula guru senantiasa mengawasi apa yang saya lakukan. Sehingga saya juga selalu mewaspadai setiap ucapan dan perbuatan saya. Apakah saya masih melekat? Apakah saya melanggar sila? Selalu mengingatkan diri sendiri akan buah karma. Hebat kan Seci ini? Jadi selalu mengingatkan dirinya sendiri. Ia mengundang mula carya untuk mengawasi dirinya. Jadi ini juga implementasi nyata penggunaan Buddha Dharma dalam kehidupan. Hal-hal yang sederhana tetapi sangat berguna. Hanya dengan bervisualisasi mula carya duduk di puncak kepala kita sudah memberikan manfaat seperti ini. Seci ini hanya satu kata aja sudah bisa mengingatkan semua peserta kelas ini bahwa mula carya senantiasa mengawasi perbuatan kita dan buah karma buruk itu tidaklah menyenangkan. Jika mempelajari Buddha Dharma, haruslah memiliki hati yang welas asih dan juga memiliki kebijaksanaan, harus menjadi orang yang benar dan lurus. Saat bersadana memulai dengan menjapa mantra pembersihan. Itu juga mengingatkan diri bahwa kesucian itu sangat penting. Kesucian ucapan, pikiran, dan perbuatan menjaga sila. Tidak hanya tubuh saja yang bersih, tetapi dalam hati, dalam batin juga tidak boleh berpikiran melenceng, tidak boleh merasakan iri hati. Tidak. Jadi seringkali kita berkata, Sen Kou I Qing Jing atau kesucian ucapan, pikiran, dan perbuatan. Apa kesucian pikiran itu? Ya, tidak boleh memiliki batin pikiran yang bercabang, perasaan dengki, benci, iri hati, mendendam, dan juga bertikai dengan orang lain. Ini semua sangat bagus. Melihat orang lain lebih baik kondisinya, kita tidak merasa iri. Melihat orang lain melakukan hal yang kita tidak suka, kita tidak merasa jengkel. Ini merupakan salah satu cara implementasi Buddha Dharma yang sangat bagus. Dan juga tidak memiliki pikiran yang bercabang. Ini sangat bagus.
sederhana tetapi mendalam. Dan juga suci ini juga menuliskan tidak terkena godaan loba, moha, dan dosa. Maha Namaskara, kiatnya adalah bernamaskara pada diri sendiri. Jadi pada saat bernamaskara, kita harus bervisualisasi Buddha Bodhisattva memenuhi angkasa, lalu bervisualisasi diri sendiri bersama para kerabat, teman, dan semua insan berubah menjadi tak terhingga banyaknya dan bersama-sama bernamaskara. Apakah kalian semua ada yang melakukan seperti ini? Seringkali kita bernamaskara, hanya kita saja yang bernamaskara. Apakah Anda ada bernamaskara juga kepada para saudara, teman, dan semua insan? Jadi menghormati Sang Buddha, bernamaskara itu juga bernamaskara dan juga menghormati semua insan, termasuk juga orang yang menyakiti kita. Ini sangat-sangat bagus sekali. Selain itu, juga harus tidak boleh memiliki kesombongan dan harus memiliki empati, kesetaraan, dan sebagainya. Terkadang orang merasa sombong. Wah, saya sudah bersarana berapa lama, saya sudah belajar berapa lama, saya sudah menjalani sadhana ini berapa lama. Jadi terkadang timbul rasa sombong. Rasa sombong dan angkuh ini merupakan awal kegagalan dari bersadana. Kegagalan bawana atau pelatihan diri. Maha puja, menggunakan benda yang paling kita sukai, yang paling bagus. Ini juga sama seperti mengingatkan kita bahwa kita harus mampu merelakan. Jika bisa merelakan, barulah bisa memiliki batin yang seimbang. Dan tidak melekat. Jika Anda melekat, pasti Anda tidak akan mampu merelakan. Saya lanjutkan, setiap hari saya bersadana mengikuti ritus, menggunakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, memandang orang di sekeliling kita bagaikan Buddha. Jadi memandang orang laksana Buddha, semua orang laksana Buddha, senantiasa berdana, berbagi, menghormati, dan juga memperlakukan mereka dengan setara setiap hari, menghormati, menjunjung tinggi mula carya dan para Buddha di Buddha Bodhisattva, menaati sila, menjaga kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga setiap hari hidup dengan tentram dan sukacita. Semoga kita semua bisa tekun bersadana hingga kelak mencapai Mahapadmini Loka. Jadi materi yang dia lakukan, penulisan esainya ini sangat rapi, terstruktur, dan lugas. Menggunakan bahasa yang sederhana tetapi mampu menunjukkan bagaimana praktik Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Selamat untuk Anda. Tadi sepertinya saya mendengar ada yang bertepuk tangan. Terima kasih kepada Secie Chen yang telah berbagi kepada semua peserta. Pasti semua peserta juga akan memiliki tekad yang semakin baik dalam bersadana. Di sini bukan hanya kemampuan literasi Anda, tetapi Anda juga bisa menuangkan apa yang Anda peroleh dari pelajaran dan dari sadhana Buddha Tantra Cemfocong. Tetapi karena waktu terbatas, saya hanya bisa mengevaluasi sedikit saja materi dari semua peserta. Sebenarnya semua peserta pasti layak untuk mendapatkan hasil evaluasi. Jadi
tidak masalah. Kepada semua peserta, boleh tetap menuliskan esai. Semua akan saya evaluasi. Dan ini Chen Zhongjie, dosen Chen Zhongjie. Ma Guru juga sangat menyukai mereka berdua. Beliau menuliskan awalnya saat pergi ke Brasil, Sao Paulo, pada sekarang tinggal di Brasil, Sao Paulo pada tahun 68, lulus dari universitas di Taiwan, dan tahun 70 mendapatkan gelar master dari Universitas Missouri, Amerika. Lalu saat ke Brasil, melanjutkan studi dan bekerja di sana. Dan di sana Saudara Chen juga melihat karya tulis Mahaguru dan tertarik kepada Mahaguru melalui karya tulis. Jadi ingat, karya tulis Mahaguru ini sangatlah penting. Dan di sana beliau juga berkenalan dengan seorang Sece yang meminjamkan buku Mahaguru kepadanya. Dan buku itu, Sece ini adalah seorang umat di Centi Lei Changse. Dan buku ini adalah tentang pengalaman spiritual Mahaguru. Dan sangat menarik. Saya sendiri juga awalnya tertarik kepada Mahaguru karena membaca buku tentang kisah spiritual ini. Sehari pun bisa membaca 3 buku. Di mobil saya membaca 1 buku, di jalan 1 buku, di perjalanan saya membaca 1 buku, dan sampai di rumah pun saya tetap membaca. Jadi Saudara Chen ini setelah membaca buku karya Mahaguru memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang dunia. Jadi memang kemampuan Mahaguru adalah mampu mengubah perspektif pembaca terhadap dunia. Jadi setelah membaca buku karya Mahaguru, pasti akan memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang kehidupan. Lalu Saudara Chen ini juga mempelajari bagaimana metode bersadana dari Sece yang meminjamkan buku ini. Disitulah mulai Saudara Chen memasuki Chen Fozhong. Banyak banyak orang yang tertarik dan memasuki pintu Dharma bersarana setelah membaca buku karya Mahaguru. Karena itu ini juga merupakan salah satu upaya kausalia yang sangat bagus. Dan Profesor Chen ini kemudian sering berteman dan bergaul dengan sesama umat Chen Fozhong. Lalu pada awalnya saat bersadana, beliau sering membanding-bandingkan ajaran Tantra Chen Fozhong dengan pengalaman sebelumnya, dengan Buddha Dharma ataupun Taoisme yang telah ia pelajari sebelumnya. Ia selalu membanding-bandingkannya. Tentu saja tidak akan sama. Karena Mahaguru mengajarkannya dengan pengalaman pribadinya. Mahaguru langsung mengajarkan semua dharma yang beliau peroleh melintasi waktu. Mengapa saat Anda membaca kitab suci, membaca sutra, bisa merasa terharu? Karena itu karena di dalam sutra itu setiap kata-katanya bisa melampaui batasan waktu, menyampaikan rasa dharma yang tetap sama. Nah, lalu Profesor Chen ini juga memiliki grup yang bersama-sama
mereka mempelajari Buddha Dharma, mempelajari Chen Fo-chong. Memang di dalam bersadana sangat penting memiliki partner bersadana dan kelompok bersadana yang mendukung. Lalu Profesor Chen ini juga pergi menemui Mahaguru di Seattle dan kini ia telah bersarana selama 30-an tahun. Saat pertama kali berjumpa dengan Mahaguru, ia melihat bahwa Mahaguru memiliki pembawaan yang sama dengan karakter yang ia bayangkan di dalam buku. Di dunia ini banyak orang yang bisa menulis buku dengan sangat bagus, termasuk juga menulis buku tentang Buddha Dharma. Tetapi pada kenyataannya pengetahuan dan tindakannya tidaklah manunggal, tidaklah sama, tidaklah sinkron. Tetapi mula carya Liansheng, pengetahuan dan tindakan serasi, manunggal. Jadi yang kita baca tentang Mahaguru di dalam buku dengan kenyataan sama. Jadi Profesor Chen ini melihat pembawaan Mahaguru ini dan ia juga merasakan rasa hormat yang tak terhingga. Bagus sekali Profesor Chen. Jadi dari karya esai Anda ini kita bisa memahami apa itu keserasian antara pengetahuan dan tindakan. Dan di sini Profesor Chen juga menulis bahwa mempelajari Dharma Chen Fo-chong mengikuti mula carya merupakan berkah utama yang saya peroleh dalam hidup ini, berkah terbaik yang saya peroleh dalam hidup ini. Dan selama bertahun-tahun ini, saya sangat berterima kasih kepada Mula Carya atas pemberkatan Mula Carya dan juga telah melindungi saya dari bermacam-macam mara bahaya. Dan saya berharap kami berdua bisa saling mendukung, bersama-sama bersadana hingga memahami hati dan menyaksikan Buddhata dan membalas budi Mula Carya. Bagus sekali tekun bersadana merupakan balas budi yang terbesar untuk Mula Carya. Jadi evaluasi saya, esai ini ditulis dengan sangat bagus, sederhana dan tulus, lancar dan jelas. Sehingga semua pembaca juga bisa memahami apa keagungan karya tulis Mahaguru dan juga memahami bahwa seorang mahasida haruslah memiliki keserasian pengetahuan dan tindakan. Selanjutnya adalah Jiang Tianwei Sishong. Apakah ada di tempat? Jika ada, mungkin bisa membuka mikrofon supaya kami mengenali Anda. Saya tidak tahu dari negara mana asalnya. Ia menulis tentang Mahanamaskara Chen Fo. Oh, saudara Jiang Tianwei sedang ikut di YouTube. Terima kasih atas esai Anda. Kita evaluasi bersama-sama. Mahanamaskara merupakan salah satu dari catur prayoga yang merupakan pondasi dari catur prayoga. Mahanamaskara merupakan metode penghormatan kepada para Buddha Bodhisattva yang harus dilakukan 100.000 kali. Bagus sekali. Apakah Anda telah melakukan 100.000 kali? Jika belum, semangat ya. Coba lihat apakah ia menuliskannya di kolom chat YouTube. Oh, ia menuliskan sudah 1.000 kali lebih. Ayo semangat. Beberapa tahun lagi, 1-2 tahun lagi harusnya sudah tercapai. Semangat ya. Lalu ia juga menulis minggu lalu ia baru saja mengikuti upacara pertobatan Kaisar Liang dan juga mempelajari tentang Mahanamaskara. Jadi ia melihat bahwa Mahanamaskara ini ada perbedaannya. Yang satu metode Tiongkok, yang satu metode Tibet, yang satu
5 titik menyentuh lantai, yang satu lagi sekujur tubuh menyentuh lantai, tetapi keduanya sama-sama menunjukkan pertobatan dan penghormatan kepada Buddha. Pada awal mengikuti upacara pertobatan Kaisar Liang, bagian paha agak merasa pegal, tetapi setelah 2 hari melakukan namaskara, bagian tangan, perut, dan juga paha ada merasa pegal-pegal, tetapi enak juga. Jadi pegal tapi juga enak rasanya. Saya senang sekali kalimat dari para peserta yang sangat lugas menuliskan esai. Penyebabnya adalah karena Sadaka harus menggunakan kekuatan tangan untuk mendorong tubuh ke depan, lalu pada saat naik harus menggunakan otot perut dan otot kaki untuk mengangkat seluruh tubuh. Jadi ini sungguh-sungguh olahraga seluruh tubuh. 是不是知道，他用手部力量把魔杖推向前，这是大礼拜法师尊所写的口诀，应该是在解脱道口诀里面的书提到。 Ini mungkin kalian ada yang tahu bahwa menggunakan kedua tangan mendorong tubuh itu ini merupakan kiat yang diberikan oleh Maha Guru di dalam buku Kiat Jalan Moksa. Jadi pada saat kita akan bersujud dan kita mendorong tangan ke depan, itu kita visualisasikan kita mendorong pergi semua karma dan rintangan kita. Ini juga merupakan satu kiat. Jadi pada saat melakukan Mahanamaskara sekujur tubuh, ingat pada saat mendorong kedua tangan ke depan, kita visualisasi mendorong pergi, menolak semua rintangan. Lalu pada saat bangun, kita menggunakan kekuatan tantien, otot perut dan kaki untuk mengangkat seluruh tubuh. Bagus sekali. Saya juga menuliskan catatan di sini bahwa ini sangat bagus, Kak, pengalaman yang sangat bagus. Yang Anda tuliskan ini maksudnya cara namaskara sekujur tubuh, ya kan? Awalnya ia menulis 49 kali sudah merasa ngos-ngosan dan berharap kelak bisa setiap hari 108 kali supaya bisa mengalami peningkatan. Semangat ya. Jika Anda sudah bisa melakukan sehari 108 kali, kirim pesan kepada saya ya. Lalu di sini ia juga menuliskan tentang Manamaskara. Selain bervisualisasi, ia juga melatih prana. Pelan-pelan menghisap nafas, lalu setelah saat bernamaskara, ditahan. Setelah bernamaskara baru dihembuskan. Jadi ini juga melatih prana. Ini sangat bagus. Jadi melatih prana dan juga konsentrasi. Bagus sekali, saya berikan jempol untuk Anda. Jadi bisa mengkombinasikan namaskara dengan pelatihan prana. Selain itu juga bisa mematahkan pikiran melenceng dan juga menjaga konsentrasi. Di sini ia juga menuliskan manfaat dari namaskara. Rasanya semua juga tahu, yaitu mengikis kesombongan, meningkatkan dan hal-hal lainnya. Tetapi yang saya tandai hanya 2, yaitu mengikis kesombongan dan juga menjaga konsentrasi. Mahanamaskara Chenpo harus menjaga kesucian ucapan, pikiran, dan perbuatan. Bernamaskara kepada Buddha melambangkan kesucian perbuatan. Lalu mulut menjapa nama Buddha adalah kesucian ucapan dan bervisualisasi Buddha yang tak terhingga, diri yang tak terhingga, bernamaskara kepada Buddha yang tak terhingga, ini adalah pikiran, kesucian pikiran. Jadi bisa memberikan penghormatan kepada Buddha, berarti juga bisa melepaskan kesombongan hingga ke titik terendah. Mengikis kesombongan ini sangat penting.
Yang paling penting dari namaskara adalah mengikis kesombongan dan juga bisa mengurangi rintangan dan juga ego. Bagus sekali. Penulisannya sangat lengkap. Ada contoh, ada makna, ada praktek, dan juga ada manfaat. Dan juga Anda bisa mengkombinasikannya dengan latihan prana. Bagus sekali. Apakah Seci ini juga memberikan balasan di YouTube? Apakah yang ia lakukan setiap kali adalah namaskara seluruh tubuh? Ya, ternyata ia telah meninggalkan pesan di YouTube bahwa ia melakukan namaskara seluruh tubuh. 可以吗？阿弥陀佛，阿弥陀佛。首 Ah, 先， sekarang kita undang Dharmacarya Lien Cui. 上师圣尊莲生活佛， Amitabha, pertama-tama marilah kita beranjali memberikan penghormatan kepada Mulacarya Linshen yang telah memberikan cahaya pemberkatan sehingga semuanya berlangsung dengan lancar. Sebentar saya akan menyiapkan PPT. Yang terhormat Ketua TBF, Acarya Lianhua Chengchu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Sulianhe, kepada pengajar Sulien I Sangse, kepada para acarya Dharmacarya, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, dan semua umat sekalian. Hari ini saya ingin berbagi sedikit dan saya melakukannya dengan bantuan karakter virtual yang saya buat, yaitu Lianhua Garfield. Mari kita sambut acarya Dharmacarya Sulien Cui. PPT ini sebenarnya bukan saya yang menyiapkannya, saya hanya membuat isinya. Jadi ia menuliskan, saya sudah datang, tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu memberikan bunga. Jadi Lianhua Garfield ini merupakan karakter virtual yang saya buat, yang sering muncul dalam karya tulis saya. Ia juga merupakan siswa sarana Mahaguru, namanya Lianhua Garfield. Suatu hari Lianhua Garfield mengalami luka. Saya tidak tangan kanannya. Saya tidak tahu harus menyebut tangan atau kaki, telapak tangan atau telapak kakinya. Ia tidak sengaja menginjak pecahan kaca dan berdarah. Meskipun darahnya sudah berhenti, tetapi tetap saja saya merasa terkejut. Saya segera mengambil betadin, mengambil salep luka dan kain kasa, lalu segera melihat situasinya. Karena lokasi kami ini di kuil di pegunungan yang agak terpencil, jadi tidak mungkin mengantarnya ke rumah sakit hewan. Dan lagi saya juga tidak punya uang. Hanya bisa menyuruh ia bersabar. Tetapi saya melihat ia selalu menatap lukanya. Apa yang sedang ia pikirkan? Saya bertanya, saya sedang membantu kamu mengoleskan antiseptik dan membungkus luka kamu, membalutnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Garfield berkata, saya sedang memikirkan nadi. Ia melihat bekas luka saya. Lalu saya berkata, oh Anda sedang memikirkan nadi silsilah. Saya sudah membaca sedikit tentang Anda. Anda merupakan kucing Garfield, merupakan silsilah kucing jenis Tabita dan masih memiliki kerabat dengan kucing Persia, bentuk tubuh sedang, 4 kaki pendek, dan pembawaan yang tenang. Lebih lincah daripada kucing Persia dan mudah penasaran, suka bermain, rasa ingin tahunya sangat besar, tetapi karakternya juga lebih lembut dan mudah berteman, tidak begitu suka mengeong, dan tidak suka kesepian, senang disayang. Lagi pula, Anda juga memiliki nidana dengan Buddha, dan terutama nidana juga dengan saya. Sejak saya mengadopsi Anda, saya membantu Anda bersarana kepada Mulacarya. Hingga sekarang saya juga menyuruh Anda mengikuti kelas wirya. Saya hanya melihat Garfield memandang motif-motif di tubuhnya dan berkata, oh ternyata saya termasuk lineage kucing Tabita. Pantas saya kira saya adalah
harimau kecil, berarti saya memiliki sedikit bau kerabat dengan Mahadewi Yaoci berkepala harimau ya. Ya, atau saya adalah Wajra kepala kucing. Mungkin saja ya. Lalu saya berkata, kamu sedang bergumam apa sih? Lalu tiba-tiba Garfield berteriak, oh salah tuanku. Saya bukan sedang bertanya tentang silsilah saya, tetapi silsilah Chen Focong. Nadi silsilah Chen Focong. Jadi saya berkata, apa-apaan ini? Bedanya jauh sekali. Kamu harusnya ngomong dengan jelas. Mengapa jadinya membahas kekerabatan kamu dengan macan atau harimau? Sekarang saya tanya, apa yang kamu ketahui tentang nadi silsilah Chen Focong? Garfield berkata, yang saya tahu, Chen Focong memiliki nadi silsilah, yaitu Buddha Sakyamuni, Buddha Amitabha, Bodhisattva Maitreya, Padmasambhava, dan Buddha hidup Lianshen. Ya, saya berkata, dan saya juga tahu sumber silsilah Chen Focong adalah dari Vairocana, Buddha Locani, Padmakumara, dan Buddha hidup Lianshen. Tetapi saya tidak paham apa bedanya nadi silsilah dan sumber silsilah. Tolong jelaskan. Oke, saya jelaskan. Coba kamu dengar ya, karena lebih mudah memahami tentang sumber silsilah, saya jelaskan itu terlebih dahulu. Jadi, sumber silsilah maksudnya adalah seperti mata air. Jadi mengalir dan sumber asal dari semuanya. Ini awalnya berasal dari Tathagata Vairocana, sepasang matanya memancarkan cahaya. Di dalamnya matanya memancarkan cahaya dan bermanifestasi menjadi Buddha Locani. Kedua mata Buddha Locani, di dalamnya terdapat Mahapadmini Loka. Di dalam Mahapadmini Loka terdapat 18 Mahapadma. Di dalamnya juga terdapat 18 Mahapadma Kumara. Salah satunya adalah Mahapadma Kumara Putih yang menitis ke dunia saha, yaitu Mahamulacarya Lianshen. Ini ada di dalam buku Mulacarya ke-76. Jadi dari Tathagata Vairocana, Buddha Locani, Padmakumara, dan Buddha hidup Lianshen. Semua ini merupakan sumber silsilah seperti mata air yang mengalir dari Tathagata Vairocana hingga Buddha hidup Lianshen. Ini adalah sumber silsilah Chen Focong. Garfield berkata, oh ternyata sumber silsilah Chen Focong seperti mata air yang mengalir. Kalau begitu tolong jelaskan nadi silsilah Chen Focong apa bedanya dengan yang ini? Rasanya kan agak mirip ya. Lalu saya menjawab, oh tidak sama. Sekarang saya akan jelaskan apa itu nadi dharma silsilah. Nadi maksudnya seperti nadi di dalam tubuh kita, nadi pembuluh darah kita. Yang pertama adalah Buddha Sakyamuni, karena Sang Buddha Sakyamuni memberikan Vyakarana kepada Mulacarya sebagai Buddha Padma Prabhaswara. Dan juga Mulacarya kita merupakan titisan dari Sariputra, yaitu murid Sang Buddha, yang juga diberi gelar Buddha Padma Prabha. Ini ada di dalam Sutra Saddharma Pundarika Sutra. Jadi ini nadi silsilah ini seperti ayat ke anak. Yang kedua adalah Buddha Amitabha. Beliau adalah penguasa Sukawati Loka. Sedangkan Mulacarya kita merupakan Mahapadmakumara Putih dari Mahapadmini Loka di Sukawati Loka. Saat menitis ke dunia saha, Buddha Amitabha menitipkan pesan agar membawa insan kembali pulang kepada sifat asalnya. Ini juga ada dalam buku ke-76. Nah, ini berarti nadinya adalah ayah ke anak. Yang ketiga adalah Bodhisattva Maitreya. Saat Mahaguru akan menitis ke dunia saha, juga sempat mampir ke surga Tusita menjumpai Bodhisattva Maitreya. Pada saat itu Bodhisattva Maitreya memiliki sebuah mahkota merah, tetapi tidak langsung serta-merta diberikan, melainkan berpesan, suatu hari saat telah mencapai Siddhi, kembalilah ke surga Tusita lewat samadhi. Lalu Bodhisattva Maitreya secara langsung menganugerahkan mahkota ini, sehingga Mahaguru Lianshen juga mendapatkan gelar yang Arya bermahkota merah.
Ini juga ada dalam buku ke-76. Jadi Buddha Maitreya juga merupakan salah satu siswa Sang Buddha Sakyamuni. Jadi merupakan saudara seperguruan dengan Sariputra. Jadi di sini nadinya adalah ibarat nadi kakak adik. Yang keempat adalah Padmasambhava. Saat Mahaguru Lensem bersadana, pernah memasuki Mahasamadhi Wajra, memasuki batin Padmasambhava. Lalu Padmasambhava membawa Mahaguru terbang ke Gunung Himalaya dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah stupa kuburan emas di samping sebuah kuil. Dan di dalamnya Padmasambhava mentransmisikan ajaran 18 tahap Mahaparipurna atau Dzogchen. Dan juga memberikan Abhiseka Pancaskanda. Ini ada di dalam buku Mahaguru yang ke-56. Selain itu, Mahaguru pada kelahiran lampau juga merupakan Kaisar Trisong Detsen yang juga merupakan siswa Padmasambhava. Jadi di sini nadi silsilanya adalah ayah dan anak. Jadi dari keempat idam ini semuanya memiliki kaitan darah, nadi dharmanya. Yang kelima adalah Buddha hidup Lensem adalah Mahaguru kita. Kita mengikuti mula cara kita memandang guru laksana Buddha. Jadi kita semua juga adalah siswa Sarana Chenpo. Antara kita dan Mahaguru juga ayah dan anak. Garfield berkata, oh ternyata begitu. Jadi nadi dharma itu seperti orang tua mengajarkan ilmu kepada anaknya. Sedangkan sumber silsilah itu seperti sulap. Langsung muncul begitu saja, bedanya di situ. Lalu saya bertanya, sekarang saya tanya, apakah Anda memahami transmisi atau silsilah di Chen Fo-chung ada berapa macam? Garfield berkata, saya tahu ada silsilah lisan, silsilah dharma, dan silsilah angkasa. Saya berkata, wah lumayan, coba saya tes kamu. Jika saya adalah orang yang sama sekali tidak paham Buddha Dharma, apakah kamu bisa menggunakan cara yang gampang dan mudah dipahami untuk menjelaskan perbedaannya? Lalu Garfield berkata, boleh menggunakan contoh apa saja ya? Saya berkata, boleh, tetapi tidak boleh sembarangan, harus logis. Lalu Garfield mengerling dan berkata, yang pertama, silsilah lisan. Itu seperti di kisah Legend of the Kanda Heroes. Hong Chit Kong langsung mentransmisikan kepada Kuo Ching ilmu 18 tapak naga. Dan juga seperti dalam kisah Xiao Ao Jiang Hu atau pendekar pengelana, Feng Qing Yang langsung mentransmisikan kepada Ling Wuchong ilmu 9 pedang. Jadi dari guru langsung mentransmisikan kepada murid. Yang kedua adalah silsilah dharma. Itu seperti di dalam kisah Return of the Kanda Heroes, pendekar pemanah Raja Wali, Yang Kuo yang tangannya buntung sebelah, ia bisa mempelajari cara menggunakan pedang dengan menggunakan tenaga dalamnya. Dan juga di dalam kisah To Leong To, Zhang Wuji juga bisa mempelajari Qian Kun Ta Nuo Yi, kitab pusaka di depan altar. Jadi ini sama dengan silsilah dharma. Yang ketiga, silsilah angkasa. Yang silsilah angkasa ini tidak bisa menggunakan contoh dari novel silat, tetapi saya lihat seperti tadi dijelaskan tentang Padmasambhava. Mahaguru memasuki samadhi dan diajarkan ilmu oleh Padmasambhava. Ini adalah silsilah angkasa. Mendengar itu saya pun sangat kagum dengan Garfield dan saya pun mengelus kepalanya dan berkata, hebat juga ya kamu ya bisa menggunakan kisah dari novel Jin Yong untuk menjelaskan tentang silsilah. Hebat sekali. Dan sebagai penutupan, Kuo Ching yang sebuah syair yang artinya adalah Kuo Ching yang jujur
dan Ling Wuchong yang hebat bisa menjelaskan bagaimana transmisi silsilah secara lisan. Yang Kuo yang pintar dan Chang Wuji yang jujur menjelaskan bagaimana silsilah terma sangat sulit diungkapkan. Mulacarya Lienseng memasuki batin Padmasambhava menunjukkan bahwa silsilah angkasa merupakan hal yang sangat agung dan misterius. Sekian dari Lien Cui Jiao Shou Si. 大家应该 Terima 来掌声 kasih. 啊 Wah, hebat sekali. Apakah ada yang bertepuk 不是 tangan? 一般的掌声。连追教授，你听到了吗？ Dharmacarya Lien Cui, apakah Anda bisa mendengarnya? Hebat sekali. 真的是什么叫才华横溢啊？ Di sini saya juga melihat bisa paham apa maksudnya memiliki bakat. Anda tidak hanya menuliskannya dengan bagus, mendalam, tetapi juga menarik. Bahkan juga bisa menyanyikan syair yang Anda buat. 而且呢，我觉得那个加菲猫那个 Dan juga saya merasa si Garfield ini sangat lucu. 你内心有一个可爱的 Ini menunjukkan di dalam batin Anda ada sisi yang sangat lugu ini. 活泼有趣，而且呢，其实你把这个分析的非常好。 Anda bisa menjelaskan materi ini dengan sangat bagus, sangat mendetil. 大家看，虽然它是用一个有趣的方 Coba 式， kita semua lihat meskipun tadi sudah menggunakan PowerPoint yang menarik, tetapi sebenarnya Dharmacarya Lien Cui juga menuliskan esainya dengan sangat baik. 你看，它用 Dan juga 它 saya 用 memberikan 加菲猫 tanda 来 di sini. 引出我的血脉开始它先转个 Yang 弯，什么出血啦，是吧？ Dharmacarya 然后 menceritakan kisah Garfield yang penasaran dengan silsilahnya. 绕个小弯子，然后 Ini membuat kita semua tertawa sejenak saat salah mengira silsilah si kucing. Bahkan saat mengatakan Vajra kepala kucing. 然后再回正题。 Ya, inilah kemampuan seorang penulis. Kalau tidak demikian, pasti agak sedikit membosankan. Jadi bisa membuatnya dengan menarik. Dan di sini tujuannya adalah mengajarkan apa bedanya nadi silsilah dan juga sumber silsilah. Di sini sangat jelas sekali Anda jelaskan. Saya rasa banyak peserta atau umat Cemfocong yang sebenarnya memang masih bingung apa beda nadi silsilah dan sumber silsilah. Jadi pertanyaan Garfield ini adalah pertanyaan banyak umat Cemfocong. Memang contoh yang Anda gunakan cukup lucu dan menarik, tetapi jawabannya sangat tepat. Jadi sumber mata air merupakan sumber segala unsur, merupakan asal dari segala unsur. Jadi di sini bisa menjelaskan asal usul Padma Kumara. Jadi bahkan Anda bisa mengutip dari buku ke-76, buku Magurui ke-76, yaitu sumber silsilah Cemfocong adalah dari Wairocana, Tathagata Wairocana, Buddha Locani, Padma Kumara, dan Buddha Hidup Linseng. Jadi kalau ditanya apa itu sumber silsilah, ya sama saja kita bertanya dari mana asal usulnya, dari mana asal usul Cemfocong, dari mana kedatangan Mulacarya Lienseng, dari mana kedatangan manusia.
itulah sumber. Dari mana ilmu atau dharma tantra Cempocong datang? Itulah nadi silsila. Seperti ini dituliskan bahwa nadi silsila berarti ya dari mana sumber dharmanya. Jadi asal usul atau sumber silsila dalam mengacu kepada orangnya atau Mulacari Linchen, sedangkan nadi silsila mengacu pada Dharma Tantra Chenpo. Jadi di sini juga dijelaskan dari Buddha Sakyamuni, Buddha Amitabha, Bodhisattva Maitreya, hingga Padmasambhava. Jadi nadi silsila itu seperti ayah mengajarkan ilmu kepada anaknya, sedangkan sumber silsila itu bisa tahu-tahu muncul saja seperti sulap. Sebenarnya ini sangat tepat sekali contohnya yang diberikan. Tetapi juga agak sedikit lucu. Jadi mungkin lebih tepat jika dikatakan sumber silsila itu bukan tiba-tiba muncul seperti sulap, tetapi merupakan manifestasi, merupakan perwujudan, merupakan transformasi atau lalu bagian di sini juga menuliskan bagaimana Garfield menjelaskan tentang beda silsila lisan, silsila terma, dan silsila angkasa, bahkan menggunakan karakter seperti yang Kuo Kuo-Ching dan lain-lain. Jika menggunakan kisah yang sedang populer sekarang, menggunakan karakter dari film Sansen Sanshi Shili Taohua atau Eternal Love. Jadi evaluasi dari saya, seluruh esai ini sangat menarik. Percakapannya juga sangat bisa menjelaskan Buddha Dharma, sangat bagus. Penjelasan tentang nadi silsila dan juga nadi dan sumber silsila juga sangat jelas. Membuat orang sekali mendengarnya, membacanya juga langsung paham. Lalu penjelasan tentang 3 macam silsila juga sangat jelas. Dan juga merupakan terobosan yang baru, sangat kreatif dalam menyajikan artikel. Terima kasih dan selamat. Lalu untuk esai selanjutnya adalah Zhou Qinggui. Apakah hadir di sini? Oh, ternyata hadir. Ternyata adalah Zhu Jiao, Zhou Qinggui. Zhu Jiao. Dari Sanyi Lei Jiangshi. Harusnya kita pernah berjumpa ya, karena saya pernah mengunjungi Sanyi Lei Jiangshi. Namanya sangat bagus. Qing berarti suci dan Kui berarti kaya. Dan juga sangat manggala. Nama yang sangat bagus. Yang ia tuliskan adalah tentang nadi dharma silsila dan Focong. Di sini ia juga menuliskan bahwa meskipun biasanya membaca buku karya Mahaguru dan juga mendengarkan ceramah Mahaguru, terkadang terhadap ritus Cempocong juga kita sudah tidak asing lagi, tetapi untuk tahapan awal, tahapan dasar seringkali kita menyepelekannya. Karena tidak mengenakan jubah Dharma Duta, jadi tidak berani menunjukkan sosoknya. Tetapi Acharya Lianhe berkata tidak mengapa.
Materi esai yang Anda tuliskan ini sangat bagus pendahuluannya. Seringkali mengingatkan para peserta, seringkali kita menyepelekan tahapan-tahapan dasar. Dan di sini juga menuliskan banyak sekali yang Anda pahami. Kita sungguh harus berterima kasih kepada Acarya Lienyi yang telah mengajarkan materi dengan sangat menarik. Dan juga memberikan banyak kisah-kisah yang mempermudah kita untuk menangkap materi. Terima kasih Lienyi Sangse, Acarya Lienyi. Bagian kedua, bagian kedua Cuciao ini menuliskan bahwa selalu mengingat perumpamaan ceret dengan cangkir. Orang yang memohon dharma ibarat ibarat sebuah cangkir yang harus dikosongkan terlebih dahulu baru memohon dharma. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus membuang ego dan kesombongan. Jadi saya bertanya, apakah semua umat yang ingin mengikuti pembabaran Dharma Mahaguru telah membuang terlebih dahulu semua kesombongan dan ego Anda? Apakah sebelum mendengarkan Dharma Desana dari Acarya juga telah membuang terlebih dahulu ego dan kesombongan? Apakah telah menyucikan diri sebelum mengikuti upacara yang dipimpin oleh Mulacarya? Hanya dengan mengosongkan cangkir kita sendiri barulah kita bisa menampung Dharma yang dari orang lain. Harus bisa mengosongkan terlebih dahulu cangkir kita baru bisa mempelajari kelebihan-kelebihan orang lain. Jika cangkir sudah terlalu penuh, tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Bahkan mendengarkan Dharma Desana orang lain pun, kita akan merasa, wah itu saya sudah tahu, ngomongnya terlalu banyak, ngomongnya nggak benar, dan sebagainya. Dan juga rasa ego tidak akan bisa, rasa ego bisa membuat orang tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Dan juga kesombongan tidak akan bisa menilai kelebihan orang lain. Jadi Pandita Chingkui telah menuliskannya dengan sangat bagus. Jadi kita penting sekali bagi kita untuk mengosongkan terlebih dahulu cangkir kita sebelum memohon dharma. Barulah kita bisa menangkap kelebihan dari orang lain. Ceret seperti seorang mulacarya. Jika cangkir lebih tinggi dari ceret, bagaimana bisa menampung air? Jadi ini bermakna kita harus senantiasa menjunjung tinggi seorang mulacarya. Terkadang ada orang yang juga merasa dia lebih hebat daripada gurunya. Jadi kita harus senantiasa menjunjung tinggi mulacarya, barulah kita bisa menerima ajaran dari mulacarya. Jadi setiap hari kita harus senantiasa bervisualisasi mulacarya sebagai seorang Buddha yang menetap di puncak kepala kita. Saya juga baru ingat pernah membaca ini dalam buku karya Maguru. Jadi pada saat kita bervisualisasi mulacarya duduk menetap di atas puncak kepala kita, sosok seperti apa yang harus kita visualisasikan? Yang harus kita visualisasikan adalah sosok sebagai seorang Sambhogakaya Buddha. Jika Anda bervisualisasi demikian, maka Anda akan merasakan hal yang berbeda dan Anda mendapat pemberkatan dari semesta. Bagian terakhir, ini Anda menuliskan tentang feedback, masukan terhadap kelas Dharma Universitas Daring Chenfo. Jadi materi kali ini juga dibawakan dengan sangat menarik, juga ada kuis
sehingga tidak merasa bosan dan juga menyenangkan. Dan juga setiap awal mulai kelas juga ada kilas balik tentang materi minggu lalu sehingga kita bisa mengingatnya kembali. Dan terima kasih kepada Divisi Pendidikan TBF yang telah menata materi ini dan juga menyampaikan materi ini dalam waktu 1 jam merupakan waktu yang sangat pas, tidak terlalu panjang sehingga semua bisa mendapatkan manfaatnya. Penilaian evaluasi dari saya adalah Anda telah memberitahu semua peserta pentingnya dasar atau pondasi, lalu pentingnya menyingkirkan ego dan juga kesombongan, dan juga terima kasih atas masukan dari Anda 谢谢大家。 kepada tim divisi pendidikan. 好，这里还有一篇啊，好，这篇呢是赵红云，请问赵 Selanjutnya esai dari Chow Hong Yun Sejie, apakah ada di tempat? 如果在线上跟大家打个招呼， Jika ada, boleh membuka mic dan memberi salam kepada semua peserta. 是真佛密法入门， Yang ia tuliskan adalah tentang 它是这样子的 panduan mempelajari 要如何 tahap awal mempelajari sadhana tantra Chenfo. 成道师傅呢？ Bagaimana bisa mengenali apakah seorang Mahasiddhi ini, apakah guru kita adalah seorang Mahasiddhi? Jadi Mulacarya Linsen telah menunjukkan beberapa bukti, beberapa ciri, ini semua kita sudah tahu. Yang terakhir adalah bisa memasuki samadhi Mahasunyata, samadhi Paramarta Sunyata, dan Mahasamadhi Vairocana, dan samadhi Mahasuka, samadhi Agni Dhatu. Sini saya akan mengajarkan sedikit kiat belajar. Jika Anda melihat Pilu Singhai Na Jatating dan Anda tidak paham apa kata ini, apa arti kata ini, jangan langsung menyerah. Sebagai seorang siswa, cari, jangan putus asa. Bisa Google aja. Naja Tating itu apa? Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Anda. Anda harus tekun untuk belajar secara mandiri. Memang dengan membaca buku bisa belajar banyak, mengikuti kelas juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Tetapi yang paling utama adalah belajar secara mandiri dan harus memahami metode belajar. Saat Anda melihat kata yang Anda tidak pahami, jangan biarkan berlalu begitu saja. Pelajari, cari sampai ketemu. Pahami, apakah Anda ada mencari arti kata Naja Tating ini? Jika Anda langsung Google, Anda juga bisa mendapatkannya. Jika Anda merasa, nanti saja baru saya cari, pasti nanti Anda akan melupakannya. Jadi begitu menjumpai kata yang tidak Anda pahami, langsung Google, langsung cari. 今天我就是给大家介绍学习的方法。 Hari ini saya akan mengajarkan sedikit saja bagaimana cara belajar. Jadi kita bukan hanya perlu belajar, tapi juga harus belajar tentang cara belajar. Yang kedua, selain mencari di internet, Anda juga harus belajar bagaimana menggunakan logika.
Karena seperti Najia Tating ini di dalam internet juga ada beberapa penjelasan. Jadi coba cari dan bandingkan dan pikirkan. Cari yang lebih mendekati dan juga bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ada salah satu maknanya, penjelasannya adalah naga yang berada di dalam kedalaman. Jika Anda mencari lagi di dalam Google dengan lebih detail, pasti akan bisa mendapatkan banyak literatur sumbernya dan Anda akan bisa menemukan makna yang lebih pas, lebih mengena. Di sini saya akan memberitahu Anda saat berjalan, berdiam, duduk, dan tidur hingga mencapai kebudaan. Orang yang seperti ini setiap saat, dimanapun, kapanpun, selalu berada di dalam kondisi samadhi. Inilah yang dinamakan Najia Tating. Jadi seperti mula carya, senantiasa berada dalam kondisi samadhi. Di sini, Susyong ini juga menuliskan salah satu kemampuan Mahaguru adalah bisa memberikan pemberkatan dan juga mengikis karma, melepaskan penderitaan. Memang bisa karena Mahaguru merupakan seorang Mahasiddha. Dan Mahaguru kita mendapatkan pemberkatan silsilah dari angkasa. Jadi kita juga harus bisa membalas budi mula carya selain mendapatkan silsilah silsilah dan abhiseka sejati, juga harus tekun bersadana hingga suatu saat mendapatkan juga silsilah angkasa. Ini sangat penting, setiap kali bersadana bisa mendapatkan silsilah pemberkatan dari angkasa. Ini merupakan cara balas budi kepada Mahaguru yang terbaik. Di sini juga Anda menuliskan bahwa Mahaguru bisa memberikan abhiseka jarak jauh. Itu dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada sadaka yang berbakat. Di sini ada bagian yang saya kurang paham. Dengan tulisan Anda ada menuliskan, saya mempelajari banyak pengetahuan pembuktian dari Mahasiddha dan kemampuan atau neng. Ini apakah ada ketikan yang keliru? Mungkin ada kata yang hilang. Penilaian akhir dari saya adalah Anda bisa menjelaskan dengan sangat detail bagaimana pencapaian Mahaguru kita. Lalu Anda juga menuliskan dengan sangat mendalam bagaimana cara bersyukur dan membalas budi kepada mula carya dan juga menjelaskan tentang abhiseka jarak jauh. Selanjutnya kita dengarkan esai dari Yuan Jianqing Susyong. Silakan membuka mikrofon Anda. Amitofo, apakah suara saya terdengar? Pertama-tama, marilah kita mengaturkan sembah puja kepada Mahamulacarya Linshe. Salam hormat kepada semua acarya, dharmacarya, pandita, dharmaduta, pandita loka palasraya, dan para umat sekalian. Amitofo. Hari ini saya ingin sharing sedikit, berbagi sedikit apa yang saya peroleh dari kelas Dharma.
Universitas Daring Chenfo. Saya berterima kasih kepada Acarya Lien Yi yang telah memberikan pengajaran. Pada kurikulum pertama, pada materi pertama telah membuat saya merasa mendengarkan bagaimana kisah tentang Mulacarya Linsen dan memahami bahwa Mulacarya Linsen merupakan seorang acarya sejati, seorang mahasida. Tak terasa saya telah mempelajari Dharma Chenfo Chong selama 3 tahun. Saya telah mengikuti kelas Dharma Universitas Daring Chenfo Chong selama 3 tahun. Pada tahun pertama saya mempelajari dasar dari Buddha Dharma. Tahun kedua saya mempelajari bagaimana kisah perjalanan hidup Mulacarya Linsen, mempelajari Buddha Dharma, sadhana, dan pembuktian, serta perjalanan Bawana Mahaguru sebagai seorang mahasida. Dan saya merasa Mahaguru merupakan sosok yang sangat welas asih menuntun insan. Lalu saya sejak mendengarkan nama Mulacarya Linsen, saya mulai memperhatikan dan mengamati, lalu saya bersarana kepada Mulacarya Linsen. Sudah 20 tahun berlalu, dan saya juga melihat dan memahami Mulacarya merupakan orang yang mengemban tugas Buddha yang sangat besar dan juga tekun bersadana, senantiasa menuntun insan. Dan saya juga bersyukur bisa berguru kepada Mulacarya Linsen, bersarana kepada Mulacarya Linsen. Ini sungguh merupakan keberuntungan bagi saya, merupakan berkah yang sangat besar dan akan saya hargai. Tahun ini dan pelajaran ini saya juga mempelajari bagaimana mempelajari Buddha Dharma lebih mendalam. Sehingga saya sangat menantikan setiap kelas dari Universitas Daring Chenfo ini. Saya juga bersyukur kepada Mulacarya yang welas asih membabarkan Buddha Dharma dan juga membimbing begitu banyak acarya yang hebat, begitu banyak Dharma Duta, sehingga bisa membantu mendidik kita para siswa Chenfo Chong memahami jalan bawana dan senantiasa menambah berkah dan kebijaksanaan untuk bisa mengaplikasikan Dharma yang telah saya pelajari. Pihak dari Divisi Pendidikan TBF juga meminta semua umat untuk melakukan PR Wirya, membaca buku karya Mahaguru, dan tidak hanya membahas tentang teori saja, tetapi juga melakukan praktik nyata dalam kehidupan. Ini merupakan sesuatu yang berbeda pada tahun ini. Untuk PR pribadi saya memilih program C. Jadi ada beberapa skema atau program berbeda dari Divisi Pendidikan TBF. Divisi Pendidikan TBF kepada para peserta boleh memilih sendiri. Saya memilih skema C, yaitu menentukan sendiri PR saya. Yang pertama membaca sutra, yaitu Sutra Satya Buddha, Sutra Kawang, dan Sutra Yao Cicimu. Yang kedua membaca mantra, saya membaca mantra Mahakaruna Dharani, Usnisa Wijaya Dharani, dan mantra Mahaguru 1080 kali atau lebih. Lalu yang ketiga bersadana, saya sehari bersadana pagi dan malam. Yang keempat melatih prana. Saya melakukan Manamaskara sekujur tubuh sehari 10 kali dan melatih prana juga. Yang kelima bermeditasi selama 20-30 menit. Yang keenam berolahraga. Namaskara sekujur tubuh sebanyak 21 kali di pagi hari dan malam hari hingga berdiri. Dan pada pagi hari saya membaca Sutra Kawang, malam hari membaca Sutra Chenfo Ching. Yang ketujuh, saya setiap hari membaca satu artikel Mahaguru. Yang kedelapan, dalam bekerja, saya selalu bervisualisasi Mulacarya memberkati dan melindungi. Saat tidur, saya juga melakukan sadhana tidur dalam cahaya gemilang.
Sebagai seorang siswa Chen Fozhong, setiap hari saya bersadana melakukan PR saya. Saya bertekad menjapa mantra mula carya hingga 8 juta kali. Sekarang telah mencapai 4 juta kali dan saya juga selalu meneruskan dan giat menjapa mantra. Semoga suatu hari cepat terselesaikan dan kelak terlahir di Mahapadmini Loka. Dan juga saya bisa menambah berkah dan sambara. Meditasi merupakan kelemahan saya sehingga mulai tahun ini saya fokus dan bertekad untuk memperbaiki diri sehingga merupakan target pribadi saya mengubah tekanan menjadi tenaga pendorong, menjadi motivasi saya. Sebenarnya pinggang saya agak sakit saat melakukan namaskara, tetapi saya kombinasikan dengan pelatihan prana. Memang sangat tidak mudah, tetapi saya merasa menjadi lebih baik dan pada minggu terakhir ini rasanya sekujur tubuh semakin kuat. Jadi setiap kali saya melakukan pelatihan prana dan namaskara ini juga bisa membuat tubuh merasa lebih hangat dan juga seperti sedang berolahraga dan ditambah lagi dengan melakukan latihan pernafasan botol, sadhana pernafasan botol. 5 menit menahan nafas, lalu melakukan namaskara. Dan setiap kali bersadana saya selalu mengingatkan diri saya untuk tetap gigih. Kini usia saya telah 65 tahun dan tubuh saya, fisik saya juga pasti mengalami kemunduran. Jika suatu hari anicca tiba, maka saya tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Karena itulah setiap kali bersadana, saya selalu mengingatkan diri, mungkin saja ini adalah kali terakhir saya bisa bersadana, sehingga saya sungguh-sungguh menghargainya. Yang terakhir, saya berharap pada tahun ini kita semua juga bisa bersama-sama mengikuti mula carya, tekun berbawana, mendalami Buddha Dharma, berdiam dalam cahaya Buddha, menuntun diri sendiri dan menuntun insan. Om Kulien Shen Siti Hom. Terima kasih kepada Sisyong Yuan Jianqing. Apa yang saya peroleh, saya tangkap agak sedikit berbeda. Pertama, saya ingin berterima kasih karena sudah 3 tahun Anda juga tekun mengikuti Universitas Daring Chen Fo. Anda sungguh merupakan siswa yang sangat tekun dan rajin. Dan ini Anda juga menulis agar bisa menerapkan dalam praktek nyata kehidupan. Divisi pendidikan juga meminta semua peserta mengikuti kelas wirya dan memilih program latihannya sendiri. Benar sekali, kami selalu berusaha memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas dari divisi Dharma Chen Fo. Apabila kalian semua juga memiliki ide-ide untuk meningkatkan kualitas divisi Dharma Chen Fo, boleh menyampaikannya kepada saya. Dan saya melihat untuk saudara Yuan Jianqing ini mengerjakan tugas memilih skema program latihan yang sangat bagus, terutama pelatihan prananya. Sekali menghirup nafas, bisa melakukan 10 kali Mahanamaskara. Hebat sekali. Sebenarnya saudara Yanqing ini memiliki rekor pribadi sekali menahan nafas bisa 14 kali namaskara, Mahanamaskara. Tetapi memang agak kesulitan. Jadi saya menguranginya 10 kali saja. Terima kasih atas pemberkatan Ma Guru Lien Shen. Jika tidak ada pemberkatan dari Ma Guru, maka tidak mungkin saya bisa melakukannya.
Hebat sekali kemampuan menahan nafas dan olah prana dari Shushong ini. Bisa melakukan 150 kali, bahkan 400 kali nafas. Hebat sekali. Sini saya ingin bertanya, Anda menulis bermeditasi 20-30 kali. Bagaimana Anda bisa memasuki samadhi? Jawabannya adalah mengikuti ajaran Acarya Lien He, yaitu mengamati kekosongan, mengamati angkasa, lalu perlahan memasuki samadhi atau bervisualisasi keberadaan kehadiran Buddha Bodhisattva di angkasa, lalu perlahan memasuki samadhi. Sekarang sudah bisa 30 menit meditasi dan terasa menyenangkan. Sebelumnya 5 menit saja sudah terasa lelah. Terima kasih atas kiat yang diajarkan oleh Acarya Lien He. Ada sebuah usul dari Acarya Lien He untuk meditasi, yaitu fokus pada satu metode meditasi. Jika sudah mantap dan sudah menguasainya, barulah mencoba metode lainnya. Karena Anda tadi juga menulis bahwa Anda baru tahun ini mulai bermeditasi. Jadi visualisasi aku memasuki aku. Visualisasi bijaksanaku memancarkan cahaya. Pastikan sampai cahaya ini sangat mantap. Bagaimana mengetahuinya sudah mantap atau belum? Yaitu pada saat tidak ada lagi pikiran yang bercabang, tidak ada lagi pikiran liar. Anda pasti bisa sukses dalam meditasi. Sekarang saja Anda sudah bisa 30 menit. Dari 5 menit sekarang sudah bisa 30 menit. Bahkan sekarang sudah bisa 45 menit. Dulu 5 menit saja sudah capek dan banyak pikiran liar. Tetapi sekarang 45 menit pun terasa nyaman dan bisa fokus. Jadi Shushong ini belajar pada saat mengikuti kelas Acarya Lien He. Sungguh bermanfaat kelasnya. Terima kasih. Shushong ini sudah usia 65 tahun. Dan Anda menulis bisa Anda khawatir suatu hari anicca datang dan tidak bisa melakukannya lagi. Tetapi ada seorang Shushong di Brazil sudah berusia 90 tahun bisa melakukan 250 kali namaskara per hari. Evaluasi dari saya adalah bisa rutin belajar selama 3 tahun dan tidak putus meningkatkan diri sangatlah bagus, melakukan PR dengan sangat bagus. Esai terakhir kita adalah dari Pandita Chai Hong. Apakah Pandita Chai Hong juga mengikuti kelas ini? Saya sangat senang melihat esai dari Pandita Chai Hong.
Mari kita lihat bersama. Di sini Pandita Chai Hong juga menuliskan hidup manusia merupakan hal yang sementara saja. Dunia ini pun hanyalah sementara saja. Ini sangat bagus. Dalam buku Mahaguru juga sering diingatkan, jika kita bisa senantiasa merenungkan hal ini, kehidupan kita hanyalah sementara, maka kita akan bisa melepaskan banyak kilesa dan bisa semakin giat belajar. Lalu yang kedua, Pandita Chai Hong menuliskan tentang perumpamaan bejana ke bejana. Jadi di sini harus mengingat bahwa semua kiat, semua ritus kiat dan juga trik sadhana semua diajarkan oleh Mulacarya Liansheng. Jadi apakah kita paham bahwa apa air yang dituangkan dari bejana ke bejana, air ini melambangkan apa? Ini melambangkan perolehan kita, melambangkan Amerta Tirta. Kita sering mengatakan nadi dharma silsila senantiasa mengalir. Karena itulah dilambangkan seperti air yang mengalir. Lalu bagian berikutnya adalah menuliskan tentang rasa syukur. Senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Ini sangatlah penting. Saya sering mendengar Pandita Chai Hong menuliskan tentang rasa syukur. Batin yang penuh rasa syukur ini sangatlah penting. Ini juga bisa membantu Anda lebih mudah mendekati batin para Buddha Bodhisattva karena batin Anda senantiasa bersyukur dan rendah hati dan juga tulus, suci. Jadi kita harus senantiasa mengingat, bagian selanjutnya kita harus selalu mengingat, minum air harus ingat sumbernya. 4 kata ini yaitu berasal dari silsila, ini mengingatkan kita tentang silsila. Beberapa waktu lalu kita melihat Mahaguru juga berkata dalam Dharma Desana bahwa sudah 3 minggu tubuh Mahaguru tidak begitu sehat sehingga sebagai siswa Cempocong kita merasa sangat sedih. Ini menunjukkan bukti nyata perasaan syukur Anda kepada Mulacarya Liansheng. Yaitu saat Mulacarya tidak sehat, Anda pun akan merasa sedih. Saat Pandita Chai Hong menulis bahwa hatinya merasa sangat sedih mendengar Mulacarya Liansheng sedang tidak sehat. Saya juga merasa inilah bukti nyata perasaan kita terhadap Mulacarya. Evaluasi saya di sini terlihat sekali perasaan penuh kasih sayang dan juga perasaan penuh rasa syukur kepada Mulacarya Liansheng. Dan juga merasa berterima kasih kepada guru pengajar. Dan juga evaluasi saya adalah ini adalah bentuk kontak batin, memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Mulacarya Liansheng. Ini juga merupakan evaluasi saya atau penilaian saya terhadap esai Anda dan juga terhadap pribadi Anda. Anda merupakan sosok yang penuh rasa syukur.
这就是我对所有 Batin Anda yang penuh rasa syukur ini. 以上对 Ini yang 所有 saya tangkap dari 学员和 pribadi 学员的 Anda. 修行谢谢大家，阿弥陀佛。 Terima kasih kepada kalian semua yang telah menuliskan esai ini. 好的，非常感谢联合上师的点评指导。 Terima kasih atas evaluasi dari Acarya Lianhe yang sangat mendalam dan juga sangat penting. Kita sangat berterima kasih kepada Acarya Lianhe yang dengan teliti mengecek setiap esai yang telah ditulis oleh peserta dan juga memasukkannya ke dalam tayangan di Zoom meeting ini sehingga bisa dilihat oleh dan dipelajari oleh semua peserta. Saya yakin semua peserta mendapatkan manfaat yang sangat mendalam dari evaluasi hasil belajar ini dan juga bisa memiliki sudut pandang atau perspektif yang berbeda, memiliki perspektif yang baru. Terima kasih terima kasih kepada peserta yang juga menulis esai ini. Apabila ada yang merasa mendapatkan manfaat, boleh mengetikkan 888 di kolom chat. Terima kasih atas pemberkatan Mahmulacarya Liensen sehingga kelas kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Acarya Lianhe yang telah memberikan evaluasi kepada semua esai, kepada semua peserta yang telah menuliskan esai, kepada para penerjemah bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, kepada semua tim back office dan juga kepada divisi pendidikan TBF, kepada Acarya Shi Lianyi yang telah menjadi pengajar kurikulum keempat Universitas Daring Chenpo. Terima kasih juga kepada semua acarya, dharmacarya, pandita dharma duta, pandita lokapala seraya, serta semua umat yang mengikuti kelas. Minggu depan di waktu yang sama dengan guru pengajar yang sama, Acarya Lianyi akan mengajarkan kita materi Sadhana Tantra Chenpo, yaitu tentang minggu depan materinya adalah Catur Sarana. Marilah sekarang kita mengundang Acarya Lianhe mengucapkan salam perpisahan kepada kita semua. Terima kasih kepada semuanya. Saya tidak menyangka bisa menyelesaikan 9 esai. Saya kira 7 esai saja sudah cukup, tetapi saya melihat semuanya bersemangat dan bisa menangkap manfaat dari sini. Terima kasih kepada Ketua TBF, Acarya Lianhua Chengchu, kepada Acarya Shi Lianyi sebagai pengajar kita, kepada para kepada Dharmacarya Shi Lianyi, kepada penerjemah, dan kepada semua peserta yang menuliskan esai, dan semua yang saya kenal di sini dan semua peserta di sini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. 谢谢上师。大家，上师，上师辛苦了，大家谢辛苦了。谢上司，上司辛苦了，再见谢谢，感再恩。见，感恩感恩，谢谢，谢谢上司。这个上司，感恩大家，阿弥陀佛。